Halo, salam jumpa, salam kenal dari saya, Yance Dani Tulung, guru SMA Negeri 1 Tondano. Saya sangat senang bisa menyapa kalian semua, para siswa ataupun mahasiswa yang hobi dengan matematika. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu bagi seluruh siswa ataupun siapa saja yang senang dengan matematika, dan channel ini saya buat untuk mereka yang hobi matematika sebagai media untuk belajar matematika. Dan kali ini saya hendak membahas tentang persamaan kuadrat dan teknik penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan teknik pemfaktoran atau faktorisasi. Sebelum saya masuk dalam materi tentang menentukan persamaan kuadrat dengan teknik faktorisasi, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan kuadrat itu sendiri. Ya, baik, hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini adalah materi yang sangat penting karena banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah bilangan-bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Jadi ini satu syarat suatu persamaan kuadrat itu mensyaratkan bahwa nilai A atau koefisien dari X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, mengapa demikian? Sebab kalau nilai A sama dengan 0, akibatnya bentuk AX kuadrat juga akan sama dengan 0. Sehingga bentuk ini menjadi bentuk bukan persamaan kuadrat, tetapi bentuk persamaan linier. Ya. Kemudian, kita akan belajar nilai-nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut itu dinamakan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi semua nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu dinamakan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu memiliki dua akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana kita menentukan nilai-nilai dari persamaan kuadrat itu? Kita harus menggunakan teknik dalam menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Dalam menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, artinya kita akan menentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut atau kita menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, teknik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu yang pertama teknik pemfaktoran, yang kedua teknik melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga
dapat menggunakan rumus yang dinamakan rumus ABC. Nah, kita dapat saja menggunakan salah satu teknik yang ada, tergantung keterampilan atau kemampuan kita menggunakan teknik-teknik tersebut. Apa menggunakan teknik pemfaktoran, atau teknik melengkapkan kuadrat sempurna, atau juga menggunakan rumus ABC. Untuk memahami materi tentang persamaan kuadrat ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 3x kurang 8 kurang 28 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita menuliskan bentuk ini, yaitu x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Kita akan ubah bentuk ini menjadi bentuk lain. Kita lihat negatif 3x dapat dirubah menjadi 4x dikurangi 7x. Sehingga bentuknya menjadi x kuadrat tambah 4x kurang 7x kurang 28 sama dengan 0. Sekarang bentuk ini kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu untuk x kuadrat tambah 4x kita buat satu kelompok menjadi x kuadrat tambah 4x, kemudian negatif 7x kurang 28 dibuat satu kelompok menjadi tambah negatif 7x kurang 28 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita melihat untuk bentuk yang pertama ada faktor yang sama, yaitu faktor x, dan faktor x kita keluarkan sehingga menjadi x kali x tambah 4. Kemudian yang kedua ada faktor yang sama juga, yaitu negatif 7. Sehingga kita bisa keluarkan negatif 7 menjadi bentuk negatif 7 kali x tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari kedua bentuk ini juga ada faktor yang sama. Faktor yaitu x tambah 4 itu faktor yang sama yang ada pada kedua suku. Karena itu faktor x tambah 4 kita keluarkan menjadi x tambah 4 dikali dengan x kurang 7 sama dengan 0. Jadi kita mendapat bentuk perkalian dua buah faktor, yaitu faktor x tambah 4 sama dengan 0 atau faktor x kurang 7 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita peroleh x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 7. Jadi, inilah hasil dari perhitungan kita menemukan nilai, dan nilai-nilai ini dinamakan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita dapat menuliskan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0 adalah negatif 4 dan
7. Ya, demikian. Nah, dari bentuk ini ada juga langkah yang lebih mudah untuk kita kerjakan dalam rangka menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, langkah ini dinamakan cara cepat menentukan akar-akar persamaan x kuadrat kurang 3x kurang 28. Nah, bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara cepat, yaitu sebagai berikut. Silakan perhatikan, kita akan mencari dua buah bilangan, di mana kedua bilangan itu jika kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Dan jika kita kalikan, kedua bilangan itu hasilnya adalah negatif 28. Nah, kita bisa mencoba bilangan berapa. Jadi bisa saja kita mengambil bilangan yang keliru. Oleh karena itu, kita berpedoman kedua bilangan itu jumlahnya negatif 3 dan hasil kalinya negatif 28. Nah, kedua bilangan itu adalah negatif 4. Ulangi, kedua bilangan itu adalah 4 dan negatif 7. Karena apa? Karena 4 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 3. Dan 4 dikali negatif 7 hasilnya negatif 28. Nah, sekarang setelah kita menemukan kedua bilangan itu, maka kita bisa menuliskan bentuk perkalian faktor dari x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0, yaitu, jadi kita menuliskan bentuknya menjadi x tambah 4 kali x kurang 7 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 7. Jadi inilah teknik cepat yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, kita akan lanjut pada contoh kedua. Yaitu kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan kuadrat
X kuadrat kurang 19X tambah 48 sama dengan 0. Nah, teknik penyelesaian bentuk ini ya sama seperti contoh yang pertama, yaitu kita akan menggunakan teknik pemfaktoran atau faktorisasi. Nah, bentuk X kuadrat kurang 19X tambah 48, kita akan ubah bentuknya dengan melihat negatif 19X dapat diubah menjadi bentuk negatif 3X dikurangi negatif 16X. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 16X tambah 48 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengelompokkan bentuk X kuadrat dengan negatif 3X sebagai satu kelompok, kemudian dijumlahkan dengan negatif 16X tambah 48 juga sebagai satu kelompok, dan hasilnya sama dengan 0. Dari kelompok yang pertama, X kuadrat kurang 3X, ada faktor yang sama, yaitu faktor X. Maka faktor X kita keluarkan menjadi bentuk X kali X kurang 3. Demikian dengan negatif 16X tambah 48 ada faktor yang sama, yaitu faktor negatif faktor 16. Jadi faktor 16 itu nantinya kita keluarkan, kita tuliskan 16 dikali dengan negatif X tambah 3 sama dengan 0. Kita masih bisa mengubah bentuknya menjadi X kali X kurang 3 dikurangi 16 kali X kurang 3 sama dengan 0. Dari dua kelompok ini kita melihat ternyata ada faktor yang sama pula. Faktor yang sama itu X kurang 3. X kurang 3 kita keluarkan sehingga menjadi X kurang 3 kali X kurang 16 sama dengan 0. Nah, kita peroleh perkalian faktor dari persamaan kuadrat itu, sehingga kita peroleh X kurang 3 sama dengan 0, atau X kurang 16 sama dengan 0. Atau kita dapati X sama dengan 3, atau X sama dengan 16. Nah, inilah nilai-nilai dari persamaan X kuadrat kurang 19X tambah 48. Atau akar-akar persamaannya adalah 3 dan 16. Nah, sekarang bagaimana cara cepat untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 19X tambah 48 sama dengan 0? Yaitu kita mencari dua buah bilangan, di mana jumlah kedua bilangan itu adalah negatif 19 dan hasil kalinya adalah 48. Nah, kedua bilangan itu kita bisa ambil. Tapi untuk lebih mudahnya kita menuliskan, jadi bilangan yang bisa kita ambil yaitu bilangan negatif 3 dan negatif 16. Jadi negatif 3 dan negatif 16. Maka kita bisa menuliskan, karena itu negatif 3 ditambah dengan negatif 16 adalah negatif 19. Sedangkan negatif 3 kali negatif 16 sama dengan 48. Maka kita tuliskan X kurang 3 kali X kurang
16 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Atau X kurang 16 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 16. Jadi ini teknik cepat yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pada dasarnya teknik ini sebenarnya itu menyesuaikan dengan teknik yang ada di atas sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ya, demikianlah tutorial atau pembelajaran tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan teknik pemfaktoran atau faktorisasi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi seluruh siswa ataupun mahasiswa dan bagi semua yang hobi matematika. Dan sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh mempelajari tentang materi ini. Dan jangan lupa di subscribe dan like agar channel saya ini boleh lebih berkembang lagi. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Salam matematika.